Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada teman-teman kalian yang selalu mensupport dalam melaksanakan perkuliahan di masa pandemi yang sekarang ini. Semoga pandemi akan segera cepat berlalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah tugas akhir semester 5 dengan mata kuliah metode elemen hingga yang telah diberikan dari ibu dosen yang bernama Bu Khoiratul Mursida. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan PowerPoint saya belum semaksimal apa yang Bapak Ibu dosen yang diharapkan. Dan perkenalkan terlebih dahulu, saya Abdul Malik, lebih sering dipanggil Malik, dengan nomor induk mahasiswa saya 2018-690-20008 dari kelas 5A reguler Teknik Mesin Universitas Yogyakarta Pasuruan. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dengan outline pembahasan. Yang pertama yaitu definisi perpindahan panas, definisi konduksi konveksi radiasi, dan contoh dalam keseharian dan bidang teknik. Yang terakhir yaitu panas konduksi. Yang pertama yaitu apa definisi perpindahan panas? Perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utama dalam perpindahan panas ialah cara energi di dalam panas dapat berpindah tempat dan laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Selanjutnya, yaitu apa saja definisi konduksi, konveksi radiasi, dan contoh dalam keseharian dan bidang teknik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang definisi itu, tentang yang saya tahu atau yang dapat saya jelaskan sedikit, yaitu tentang ke dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu mungkin ada banyak untuk sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang tekniknya yaitu dalam prosesi pengelasan. Kenapa saya mengambil proses pengelasan? Karena di situ ada titik api yang bersumber untuk memanaskan sebuah plat atau besi. Tujuannya adalah untuk menyambungkan atau menempelkan antara dua permukaan zat besi itu sendiri. Di situ untuk penerapan konduksi, konveksi, dan radiasinya, mari kita fokus ke gambar terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada sumber mata api, di situ memercikan bunga api, dan ada media konduksi, dan juga ada radiasi yang dihasilkannya. Nah, sampai sini paham? Semisal belum ada yang paham, nanti bisa komen dan bisa saya paparkan kembali untuk lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya untuk konduksi yaitu konduksi merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang ikut mengalami perpindahan. Nah, di sini saya mengambil sampel untuk pemahaman tentang konduksi ya. Untuk konduksi sendiri yaitu adalah pada kehidupan sehari-hari kita bisa lihat dalam prosesi pemanasan sebatang besi. Nah, di situ emang yang dibakar di sebelah sini. Nah, dan yang namanya konduksi itu adalah sebuah perpindahan panas yang melalui zat padat. Nah, jadi di sini
nanti panasnya itu merambat sampai sini. Nah, begitu pula sebaliknya. Semisal yang atas ini kita bakar atau kita taruh di atas percikan bunga api, nanti juga yang sebelah sini juga panas karena ada rambatan panasnya dan melalui media konduksi, yaitu yang namanya konduksi. Selanjutnya, konveksi. Konveksi merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut juga berpindah. Kenapa bisa dikatakan konveksi? Ya emang konveksi. Nah, pada saat partikel itu berpindah dan juga mengakibatkan kalor merambat, terjadinya suatu konveksi. Nah, untuk secara jelasnya, konveksi itu adalah uap yang dihasilkan dari api itu sendiri. Nah, untuk media perpindahannya yaitu melalui udara yang bertekanan panas. Mari kita simak pada gambar. Di sini saya mengambil gambar tentang kereta uap. Kereta uap sendiri digerakkan oleh uap yang dihasilkan oleh pembakaran kayu bakar maupun batu bara untuk menggerakkan kereta api itu sendiri. Nah, untuk dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat perpindahan panas secara konveksi yaitu pada saat kita memasak air. Nah, untuk masak air kita masak air menggunakan istilahnya itu menggunakan teko atau lebih secara Jawanya dengan ceret. Di situ kan ada yang namanya untuk output dari ceret sendiri itu kan berbentuk sebuah seperti mulut itu. Nah, untuk keluarnya. Ketika kita memasak api, pasti ketika api itu sudah mendidih, pasti mengeluarkan uap yang melalui pintu keluar dari teko itu sendiri. Nah, itu namanya konveksi. Nah, uap yang dihasilkan dari mendidihnya air. Selanjutnya, perpindahan panas secara radiasi dengan cara pengertian bahasanya yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Di sini kita bisa menggarisbawahi perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Nah, dan radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar. Di sini saya mengambil gambar tentang panel surya. Di sini panel surya itu menerima sinar matahari lalu dikontribusikan ke dalam sel-sel panel surya lalu ke baterai untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Kenapa panel surya berhubungan dengan radiasi? Karena sinar matahari itu mengandung suhu panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, selain panel surya, pengaplikasian radiasi kita bisa gunakan di negara-negara luar yang pada saat musim salju. Pasti di rumahnya ada yang namanya tungku untuk menghasilkan suhu untuk menghangatkan badan. Nah, di situ adalah yang namanya radiasi. Radiasi itu apa? Radiasi itu suhu panas yang dihasilkan dari pembakaran, yaitu melalui pembakaran dari kayu bakar maupun batu bara, pasti akan menghasilkan suhu panas yang bisa kita rasakan dan kita bisa untuk membantu mendinginkan badan ketika lagi kedinginan. Itu adalah suhu panas yang bernama radiasi. Berarti lebih jelasnya dalam kimianya yaitu radiasi adalah suhu panas. Kalau konveksi itu sendiri adalah tekanan panas. Dan untuk konduksi adalah rambatan yang dihasilkan dari suatu rambatan benda yang bersifat berbahan dari metal maupun itu besi itu sendiri. Dan selanjutnya untuk rumus-rumusnya mari kita bisa simak di
slide. Yang pertama yaitu rumus radiasi. Radiasi di sini merupakan rumus bahwasanya P sama dengan E konstanta AT44 dan P adalah daya yang diradiasikan dengan satuan watt. Untuk E, emisivitas suatu benda, konstantanya Stefan dengan luas suatu benda, dan T suhu mutlak. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kita bisa sebagai contoh dalam pengerjaan soal tentang radiasi. Nah, di situ menjelaskan dengan soal sebuah bola tembaga memiliki luas 20 cm persegi. Selanjutnya dipanaskan sampai berpijar pada suhu 127. Apabila emisivitas bahan adalah 0,01 dan tetapan Stefan adalah 5,67 kali 10/8 watt per meter persegi, maka hitunglah energi radiasi yang dipancarkan oleh bola tersebut setiap sekunnya. Nah, di sini dijelaskan untuk penyelesaiannya. Yang pertama diketahui yaitu ada A sama dengan 20 dan seterusnya. Ditanya P dengan perhitungan yang begini untuk pengerjaan soalnya. Nah, selanjutnya tentang rumus konveksi. Rumus konveksi sendiri saya mengambil istilahnya dalam kehidupan sehari-harinya yaitu tentang setrika uap. Di sini adalah uap yang dihasilkan dari setrika uap. Kalau setrika uap sendiri kadang ada yang menggunakan gas, ada yang menggunakan listrik. Dengan rumus konveksi yaitu H sama dengan H kali A kali delta T. Dengan arti simbol H adalah laju perpindahan atau joule per second dan H sama dengan koefisien konveksi termal dengan satuan joule. A sama dengan luas permukaan dan delta T adalah perbedaan suhu. Nah, di sini ada contoh soal penyelesaian soal tentang apa ini ya? Tentang konveksi energi atau perpindahan panas secara konveksi. Nah, di sini ada dijelaskan soal dengan yang ditanyakan adalah besarnya kalor yang dirambatkan. Dengan yang pertama diketahui sudah sama pada soal kan, dan selanjutnya ada cara pengerjaannya sangat simpel dengan H kali A kali delta T. Nah, di sini untuk rumus konduksi, saya mengambil sampel tentang orang yang sedang menempel ban. Kenapa saya mengambil orang yang menempel ban? Karena di situ memanfaatkan perpindahan panas secara konduksi, yaitu menggunakan perambatan. Karena orang menempel ban itu membuat sumber api lalu diarahkan ke suatu pelat untuk disalurkan ke tempelan ban agar merekat. Untuk rumusnya yaitu Q delta T sama dengan H sama dengan K kali A dengan arti simbol H jumlah kalor merambat setiap detiknya dengan satuan joule per second dan K koefisien konduksi thermal dengan satuan J atau joule, A luas penampang pada batang dan L panjang pada batang dan delta T perbedaan suhu di kedua ujung batang. Ini untuk contoh soalnya, sebuah batang logam mempunyai panjang 2 meter dan memiliki luas penambang 20 cm persegi dan perbedaan suhu kedua ujungnya 500 Celcius. Bila koefisien konduksi termal 0,2 kalor, tentukan jumlah kalor yang merambat persatuan luas atau persatuan waktu. Diketahui L sama dengan 2M, A sama dengan 20 cm persegi, K sama dengan 0,2 kalori dan delta T 500 Celcius. Pertanyaan H. Jawab H adalah K kali A kali delta T dengan penyelesaian dengan jumlah akhir 0,01. Nah, cukup di sini dalam presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurang lebih jelasnya bisa bertanya di kolom komentar dan nanti saya akan upload di YouTube saya sendiri dengan atas nama Abdul Malik.